baik. Sekarang kita lanjutkan ya, bagaimana cara mengerjakannya. Jadi Anda langsung masuk langsung buka sheet worksheet ya. Kita langsung masuk ke sheet worksheet di sini. Ya, worksheet-nya itu sudah saya sediakan. Ya, silahkan Anda nanti kerjakan di worksheet yang di kertas kerja di sini. Saya akan memberikan pengarahannya di sini ya. Oke, nanti Anda pekerjaannya ini yang dalam hal di sini, di semua Anda kerjakan di dalam sheet worksheet. Dimulai yang pertama. Yang pertama kita masukkan berapa sih saldo kas awal 1 Januari tahun 2009. Ya, jadi di sini kan ada saldo kas awal tahun 1 Januari tahun 2009. Anda masukkannya di titik-titiknya. Di sini ya, di titik-titik nanti beberapa. Nah, berarti kalau gitu saya memberikan petunjuk dulu. Saldo kas awal 1 Januari, kita dapat angka 35.000, itu Anda ambil dari angka di sini, tahun 2008. Ya, jadi ini kan tahun 2008 itu kasnya 35.000, berarti ini menjadi saldo awal di tahun 2009, saldo awal. Nah, saldo akhirnya nanti yang dimasukkan ke dalam tahun 2009. Kita masukkan dulu saldo awalnya 35.000, berarti kalau gitu nanti tinggal Anda sama dengan Anda langsung ambil dari soal. Ya, kalau saya karena dalam satu sheet yang sama, saya langsung sama dengan D7. Ya, begitu. Tapi kalau Anda nanti sama dengan dari soal. Oke, terus habis itu berapa pelunasan piutangnya? Pelunasan piutangnya berarti kalau gitu piutang yang ada di tahun 2008 kita lunasi 75.000, berarti kita ambil angka di sini 75.000. Jadi dari D8. Ya. Terus berapa piutang tahun 2009 yang dilunasi? Nah, yang dilunasi di sini kita akan lihat ya. Pertama, kita lihat dulu berapa penjualannya. Penjualannya ini 412.500. Nah, 412.500. Nah, di sini dibilang jumlah hari untuk menagih piutang itu 90 hari. Ya, berarti kalau gitu pelunasan piutangnya itu bagaimana cara menghitungnya? 412.500 ya dikurangi dengan berapa yang sudah dilunasin, berarti 90 per 360 dikali 412.500. Jadi Anda nanti masukkan di sini. Ya kan, jadi 90 per ini rumusnya berarti dari D18, tadi dari sini kan D18, ya kan, dikurangi 9 buka kurungnya 2 kali, terus 90 per 360 dikali dengan berapa tadi penjualannya, 18. Ya, oke, sorry. Nah, gitu ya, jadi hasilnya 309.375. Nah, terus Anda jumlahkan, ya, dijumlah di sini, Anda sum di sini. Sum antara 75 sama 309.375. Ini adalah kas masuk. Berarti jawaban untuk nomor A itu jawabannya adalah ini 384.375. Ini jawaban yang nomor A. Begitu. Ya. Oke, saya hanya memberi kode di sini ya. Terus habis itu kita di situ dia yang tanya yang kedua. Hitung berapa ramalan pengeluaran kas. Ramalan pengeluaran kasnya. Oke, kita hitung mulai dari ya. Hitung dulu berapa HPP-nya. Ya. Berapa pembeliannya. Kalau HPP sudah diketahui. Ya. Kita hitung dulu berapa pembeliannya. Nah, pembelian di ini itu terakhir Anda isinya. Anda fokus dulu, masukkan dulu nilai sediaan awal. Sediaan awalnya tadi berapa? Sediaan awalnya berarti ambil dari ya, Anda lihat sediaan awal ambil dari mana? Dari sini. D berapa? D9. Nah, 32.000 karena ini 32.000 ini adalah sediaan akhir tahun 2008 tapi menjadi sediaan awal di tahun 2009. Jadi berarti kalau gitu sama dengan D9, itu sediaan awalnya. Ya, terus pembeliannya bagaimana? Pembeliannya Anda fokus di sini nanti itu terakhir. Ya, karena ini nanti terakhir karena belum tahu kita berapa pembelian di tahun 2009. Kita fokus lagi. Ya, kita hitung apa di sini? Berapa ya? Berapa cost tersedia untuk dijual. Nah, fokus ke HPP dulu. Fokus ke HPP. HPP tadi harga pokok penjualan itu 75% dari penjualan. Ini ya. Ada informasi di sini HPP adalah 75% dari ramalan penjualan. Berarti Anda kalikan 0,75 dikalikan dengan 412.500. Ya.
Jadi berarti Anda hitung dulu D19 dikalikan dengan D18. D19 kali D18 yang mana? Ini. Nah, ini loh. D19 dikalikan D18. 0,75 dikalikan dengan 412.500. Itu dulu. Jadi tadi habis dari sediaan awal, Anda langsung fokus ke HPP dulu, karena itu yang sudah diketahui. Terus berapa sediaan akhirnya? Coba kita lihat ke atas. Sediaan akhirnya sudah ada belum? Sudah. Ternyata sudah given di sini, udah given itu sudah diketahui. Ada di E9 75.000. Anda langsung ambil sediaan akhirnya, berarti di sini sama dengan E9. Begitu. Nah, berarti kalau gitu untuk menghitung berapa kos yang tersedia untuk dijual, nah berarti kan kita balik nih di sini. Ya, biasanya kan HPP itu sama dengan bagaimana HPP? HPP itu sama dengan kos tersedia untuk dijual dikurangi dengan sediaan akhir. Nah, sekarang berapa? Ya, berapa kos tersedia untuk dijual? Berarti Anda selisihkan. Anda selisihkan ya antara H4 Anda tambah antara H46 ditambah H47 untuk menghitung kos tersedia untuk dijual. Nah, baru terakhir ini pembelian. Pembeliannya ya berarti tinggal Anda selisihkan. Selisihkan antara H45 dikurangi dengan H43. Jadi kos tersedia untuk dijual dikurangi dengan sediaan awal. Itulah pembelian. Jadi fokus dulu ke yang sebelah kanan di sini. Ya, jadi habis tadi dapat angka A, fokus langsung yang ke sebelah kanan dulu. Oke. Terus berapa pembayaran kas lain? Pembayaran kas lain ya kita lihat. Berarti kalau tadi HPP 75% kali penjualan, berarti kalau HPP kan berarti berapa laba kotornya? Kan laba kotor berarti kan penjualan dikurangi dengan HPP. Berarti kalau gitu 25%-nya. Laba kotor itu 25% dikalikan penjualan. Berarti rumusnya sama dengan 0,25 dikalikan dengan D18. Mana D18? D18 itu dari penjualan di sini. Gitu. Ya, oke. Terus depresiasi, tadi ada informasi berapa sih biaya depresiasinya. Oke, kita lihat biaya depresiasinya di sini. Kalau Anda lihat di sini ada ya, kalau Anda lihat di sini dari akumulasi penyusutan dari 21.500 dia meningkat menjadi 25.000. Berarti itulah biaya depresiasi. Selisih antara akumulasi depresiasi di tahun 2009 diselisihkan dengan tahun 2008, itulah biaya depresiasi di tahun 2009. Jadi berarti kalau gitu tinggal Anda masukkan E11 dikurangi dengan D11. Ini jadi 25 dikurangi dengan 21.500. Ya. Terus berikutnya, laba bersih sebelum biaya lain-lain. Berarti tinggal langsung Anda selisihkan. Laba kotor dikurangi dengan biaya depresiasi. Ya, dapat 99.625. Nah, oke. Nah, terus tadi sudah ada informasi mengenai laba bersih. Nih, laba bersihnya ada nih 10.000. Ini dalam jutaan ya, seharusnya kan dalam ribuan, berarti kan seharusnya 10 juta. Tapi yang kita masukkan 10.000, ya kan? Berarti kalau gitu di sini ya, Anda masukkan laba bersihnya 10.000. Nah, kita akan dapat pembayaran kas lainnya, berarti selisihkan antara laba bersih sebelum biaya lain-lain, ya, biaya lain dikurangi dengan laba bersih. Jadi menjadi berapa jadinya? 89.625. Jadi tadi dari yang A, terus Anda hitung yang ini HPP, terus habis itu Anda hitung pembayaran kas lain, sudah, baru kita fokus ke pengeluaran kas tahun 2009. Oke, dimulai dari pembelian barang dagangan. Pembelian barang dagangan ini berhubungan dengan utang usaha. Utang usaha awal Januari Anda ambil angka saldo utang usaha awal Januari, berarti kalau gitu ambil yang tahun 2008 ya. Jadi ambil dari D12 utang usahanya. Ini D12 65.000. Nah, terus setelah itu berapa pembeliannya? Pembeliannya tadi udah ketahuin, udah dapat dari angka yang di sebelah sini. Berarti Anda langsung sama dengan H44. Langsung. Ya. Terus mengenai utang usaha. Oh, ini utang usaha. Mengenai utang usaha, bagaimana cara menghitung utang usaha? Utang usahanya itu dapat dari mana? Ya, utang usaha 31 Desember. Utang usaha 31 kan pembelian barang dagangan itu karena terkait sama utang usaha, pengeluaran semuanya.
Ya, ada utang usaha 1 Januari, ada pembelian, berarti ada juga. Nah, berarti kita akan hitung berapa utang usaha 31 Desember. Berarti sudah given dari ketahui ini dari 122.000. Ya, berarti Anda masukkan berarti sama dengan E12. Ya, setelah itu baru ya, berapa total pengeluaran kasnya itu Anda tinggal jumlahkan. D42 ditambah D43 ditambah D44. Itu adalah total dikurangi dengan D44. Nah, terus setelah itu Anda melunasi wesel bayar. Ya. Setelah itu Anda melunasi wesel bayar. Nah, wesel bayarnya di sini maaf tadi ada melunasi wesel bayarnya, kita lihat di sini. Ya, bagaimana melunasi wesel bayarnya? Itu dapat dari D13 dikurangi dengan E13. Anda lihat, D13 ya dikurangi dengan E13. Berarti ada pelunasan di sini. Kenapa? Karena ada penurunan dari 17.500 ya. Utang weselnya di situ. Oke. Notes payable maksudnya notes payable itu berkurang menjadi 15.000, berarti ada pelunasan dari wesel bayar. Nah, itu jadi berapa? 2.500. Terus mengenai utang pajaknya kita lihat ada kenaikan atau penurunan utang pajaknya. Oh, ada penurunan. Kalau ada penurunan berarti ada pelunasan utang pajak sebesar berapa? Sebesar 9.000. Berarti Anda tinggal ambil ya 9.000 di situ ya. Berarti kalau gitu Anda ambil dari D14. Karena kan sudah 0 tadi jumlahnya di tahun 2009. Terus pembayaran kasnya 89625 Anda ambil dari sebelah kanan di sini. 89625 ya. Berarti sama dengan A53. Begitu. Nah, baru Anda totalkan berapa total pengeluaran kasnya. Ya, total pengeluaran kasnya Anda totalkan sampai E45 sampai dengan E48 di situ. Ya, dah di sum di situ total pengeluaran kasnya itu menjawab yang nomor B. Ya, ini yang B itu menjawab yang nomor B. Berarti ini juga bisa kita kasih kita tebalkan di sini ya, kita bold. Di sini ini bisa kasih kode untuk ini B. Nah, B. Kita buat rata kanan aja biar dia nempel di sini. Ini B jawaban yang B. Nah, terus berikutnya kita mau lihat butuh nggak sih untuk membayar utang. Sekarang kita lihat berapa saldo kas akhirnya. Saldo kas akhirnya setelah, berarti kalau gitu bagaimana cara menghitungnya? Ya, saya kecilkan biar semua kelihatan. Ya, berarti kalau gitu untuk menghitung saldo kas akhir berarti ya saldo kas awal F32 ditambah F38 itu kas masuk ya kan dikurangi dengan kas keluar. Jadi berapa? F49. Dah itu 22875. Nah, tadi kan bilang kita harus menjaga kas saldo minimum kasnya 50 juta. Berarti Anda masukkan kas minimumnya 50 juta. Oke, ini berarti kalau dalam ribuan berarti 50.000. Nah, berarti ya saldo kas akhirnya itu kita lebih kecil dari seharusnya. Seharusnya minimum kita harus membuat batasan tuh minimal itu 50.000. Ternyata saldonya tinggal 22.875. Berarti kita perlu utang sebesar berapa? Ya, F51 dikurangi dengan F50. Jadi berapa perlu utangnya? Sebesar 27.125 rupiah. Ini dalam ribuan ya. Jadi gitu. Jadi yang ditanya yang C ya, ini jawaban adalah yang nomor C untuk yang 27250. Berarti ini kasih kode C. C. Oh, dia malah nggak mau ya. Berarti kalau gitu Ctrl Z, kasihnya kode C-nya, kasih petik aja. Petik, buka kurung C, karena dia tadi dianggap copyright. Dianggap copyright. Yes. Oke, saya delete. Bisa nggak kalau di sini? Oke, petik. Oke, petik. Oh, dia nggak. Ya udah, dianggap di tengah di sini ya. Ini untuk yang jawaban yang C. Nah, terus untuk jawaban yang D bagaimana? Untuk jawaban yang D
Yang D itu kasnya berapa? Kita mengisi kasnya, ya. Kasnya untuk itu berarti saldo kasnya ini. Ini adalah saldo kas akhir, ini D. Ini saldo kas akhir, berarti kita buat di sini ada saldo kas akhirnya berarti berapa? Nah, tadi kan harus membatasi ya. Membatasinya tadi minimal berapa? Oke, ya berarti saldo kas akhirnya ini D. Ya, kurung D, tutup kurung. Udah, itu saldo kas akhirnya. Saya rata kanan, ini D. Terus Anda berarti kalau gitu Anda langsung di saat asli sama dengan, ya, sama dengan ambil angka di sini 22875. Itu saldo kas akhir. Ya, 22875. Terus berapa piutang usahanya? Piutang usahanya berarti yang ini yang belum dilunasin. Kan tadi 412.500, ini yang udah dilunasi sebesar 90/360. Yang udah dilunasin itu 309. Berarti kalau gitu yang belum dilunasi berarti 412 tadi 500 dikurangi dengan 309. Itu yang belum dilunasin. Ya, berarti itu adalah piutang, berarti sama dengan, ya kan, 412.500 dikurangi dengan, ya, dikurang dengan 309.375. Jadi D18 dikurangi dengan D37, enter. Ini jadi hasilnya berapa? Hasilnya 103, 125. Oke, ini kita kasih bold, ditebalkan. Ya, kita kasih rata kanan. Oke. Ya, jadi untuk kasus ini berarti kita sudah melakukan analisis kredit, ternyata perusahaan butuh untuk butuh mengajukan utang, perlu utang karena kas minimumnya tidak tercapai. Ya, kasnya itu hanya tinggal 22875, berarti perlu utang sebesar 27.125 dalam ribuan rupiah di situ. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.